Nah, jadi bank tanah itu mirip seperti bank konvensional, bank pada umumnya. Cuman bedanya kalau bank pada umumnya itu, bank Duit, konvensional ya itu kan, duit, mengumpulkan duit, duit ya kemudian nasabah, duit itu dikelola dikelola, lagi, kemudian nanti akan distribusikan kepada orang-orang juga. seperti pinjaman Iya, juga. seperti pinjaman juga. Seperti pinjaman Iya, juga iya. kan? Jadi Oke. diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, lembaga yang membutuhkan. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mata Hukum. Hari ini kita akan ngobrol dengan Ibu Divla. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat-sehat. sehat. Dengar-dengar baru setahun yang lalu ya? Iya, hampir setahun lah. Habis tahun yang lalu selesai S3-nya. Iya, Yang menarik ini adalah disertasinya. iya. Soal Bank tanah. bank tanah. Iya, Ini kan bank tanah itu nggak populer ya menurut aku ya. Mungkin iya. orang-orang hukum mungkin tahu, tapi di kacamata orang awam ini bank tanah itu apa dan apa menarik? Jadi begini, boleh saya cerita Ya, sedikit ya. Jadi, banyak juga boleh, Bu. iya. Jadi dulu, ketika pertama kali saya masuk S3 gitu Ya. ya, S3 kan kita harus menyiapkan proposal. Mm-mm. Nah, waktu itu saya membaca banyak di media gitu loh Mm-mm. tentang adanya pembentukan bank tanah. Bank tanah. Nah, bank tanah ini kemudian banyak sekali penolakan tentang bank tanah ini. Oh, banyak nolak. Iya, banyak yang Malah menolak. itu menjadi tantangan Ibu. Nah, jadi karena itu banyak yang menolak kan jadi menarik tuh buat Ya, saya. oke. Nah, sehingga saya baca nih di beberapa literatur, media, Mm-mm. jurnal segala Mm-mm. macam lah gitu kan. Ternyata setelah saya baca makin mendalami bank tanah itu, Mm. kok saya merasa makin tertarik gitu loh. Karena mungkin Jadi ada tantangan tersendiri lah ah, terhadap itu tuh. betul, Karena betul. adanya penolakan tadi. Betul. Oke. Jadi mungkin ya karena saya sudah menjadi praktisi hukum ya, Ya. menjadi pengacara itu sudah 26 tahun Mm-mm. dan kebetulan perkara yang saya pegang itu memang 75%-nya itu kasus-kasus pertanahan. Oh, Nah, nyambung lah ya, ya, karena udah banyak bergulut apa namanya permasalahan hukum di iya. tanah, akhirnya Mm-mm. melihat ada Ada suatu suatu lembaga lembaga yang yang baru tentang bank baru, tanah itu jadi sebuah tantangan, apalagi iya. banyak penolakan tadi. Iya, jadi Ya, akhirnya saya membaca, mempelajari, dan akhirnya saya merasa tertarik itu untuk membahas oke. tentang bank Mm-mm. tanah itu dalam Oke. bentuk satu disertasi, Disertasi itu tentang bank tanah. gitu. Nah, setelah saya baca, ternyata apa yang ditolak oleh Banyak orang, banyak banyak pihak. orang lah, banyak pihak, para Hmm. teman-teman itu ternyata menurut saya itu rasanya kayaknya ini sekali gitu loh, sayang sekali. Karena Mungkin kurang paham secara mungkin ya karena mereka tidak mendalami secara dalam, menyeluruh ya. menyeluruh Oke. apa yang disebut dengan bank tanah itu Oke. gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik kan Oke. tentang apa namanya bikin disertasi Disertasi tentang tentang bank tanah itu. Iya, Jadi ini juga agak bingung juga, bank tanah itu emang iya. ngumpulin tanah begitu atau bagaimana? Nah, Maksudnya apa sih bank tanah itu sebetulnya itu, sehingga heeh, kita juga orang awam itu tahu, oh ternyata bank tanah heeh. oh begini, karena selama ini kan memang nggak ada apa ya, kalau kurang populer, yang aku bilang Iya, kurang populer, sehingga iya. masyarakat tuh nggak tahu apa fungsi Mungkin bank tanah jadi itu. gini, memang bank tanah itu sosialisasinya tuh sangat minim sampai Oke. hari ini ya. Oke. Mungkin karena kita kemarin banyak pemangkasan anggaran ya. Oh, Nah, tapi oke. saya akan jelaskan sedikit Ya, dulu. oke. Silakan. Apa tadi kan saya sudah jelaskan kenapa saya pilih bank tanah. Oke, Nah, Pak. tapi kemudian saya anggap bank tanah itu Penting. bagus dan penting Ya. untuk diteliti itu karena begini. Nah, jadi bank tanah itu kan sebenarnya di Indonesia ini aja yang belum ada bank tanah. Oh, gitu. Ternyata di luar negeri tuh Udah banyak. sudah banyak. Sejak tahun 1800 itu sudah banyak negara-negara yang punya bank Punya bank tanah. tanah. Punya Dan bank sukses. tanah. Dan sukses sampai hari Oke. ini. Bahkan sampai Malaysia pun Oh, itu punya, punya. Singapura pun Oke. punya, Thailand Walaupun pun Singapura nggak punya banyak. tanah. Walaupun tanahnya sedikit gitu ya. Sedikit. Terus kemudian apa namanya Jerman, Ya. Prancis gitu. Oke. Jadi bahkan di daerah-daerah Eropa itu bank tanah itu sudah Udah. sangat terkenal. Oke. Jadi justru di Indonesia yang baru mau memulai lah. belum mengenal tentang bank tanah Bank ini. tanah. Nah, Oke. jadi kan banyak orang bilang bahwa bank tanah itu akan tumpang tindih dengan agraria, dengan Oke. agraria. Oke. Padahal sebenarnya tidak. Oke. Jadi kalau mereka yang para penolak itu mengerti
bank tanah itu sebenarnya tidak tumpang tindih dengan agraria. Oke. Jadi bank tanah itu fungsinya dengan Kementerian Agraria Agraria itu itu beda. berbeda. Oke. Nah, jadi kalau Kementerian Agraria itu fungsinya hanyalah sebagai administrasi, Mm-mm. nah sementara bank tanah itu fungsinya sebagai pengumpul Oke. tanah. Oke. Nah, jadi bank tanah itu mirip seperti bank konvensional, bank Oke. pada umumnya. Cuman bedanya kalau bank pada umumnya itu, bank Duit, konvensional ya kan, itu duit, mengumpulkan bukan duit, ya kemudian nasabah duit itu dikelola dikelola, lagi, setelah dikelola dibagikan lagi dalam dibagikan bentukan pinjaman. pinjaman-pinjaman. Nah, Oke. sementara bank tanah Bank ini tanah yang dikumpulkan itu adalah tanah-tanah. bentuknya beda, Nah, bentuknya beda. jadi yang Dia kalau uang, bank yang ini tanah. konvensional uang, Uang, kalau bank tanah ini yang dikumpulkan tanah. tanah-tanah, Oke. kemudian dikelola, Oke. kemudian nanti akan distribusikan kepada orang-orang juga. Oh, seperti pinjaman juga. Ya, seperti pinjaman Seperti juga. pinjaman Iya, juga iya. kan? Oke. Jadi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, lembaga yang membutuhkan, sama seperti itu. gitu. Iya, jadi Untuk dikelola, untuk dipakai dengan untuk kepentingan swasta maupun negara. saat ini kalau bank tanah yang saat ini belum swasta belum, tapi untuk Oh. kepentingan masyarakat lah dulu. Oke. Kepentingan umum Kepentingan umum yang dikelola oleh yang pemerintah. dikelola oleh pemerintah. Oke. Tapi untuk yang masa depannya itu sebenarnya adalah untuk dibagikan kepada masyarakat untuk dipakai oleh masyarakat. Oke. Jadi sudah ada itu ide cita-cita seperti itu. Oke. Nah, jadi konsep cita-citanya sudah ada. Sudah Cuma ada. Pelaksanaannya yang belum. Oke. Nah, bank tanah itu nanti kan dia itu kan akan mengumpulkan tanah-tanah. Oke. Mengumpulkan tanah-tanah. Tanah-tanah yang dikumpulkan itu adalah berasal dari tanah negara, tanah-tanah terlantar, tanah-tanah yang milik BUMN, tanah-tanah absente. Nah, seperti itu. Jadi tanah-tanah yang asal comot ataukah memang dilihat tanah yang bagaimana nih? Misalnya yang akan masuk ke dalam bank tanah itu yang seperti apa? Ataukah semuanya nanti tanah yang dimiliki oleh negara dikelola oleh bank tanah, ataukah bank tanah ini mengelola tanah-tanah yang memang dalam tanda kutip tadi misalnya tanah ini ya, tanah yang akan dikelola oleh bank tanah ini adalah tanah-tanah yang tadi terutama adalah tanah terlantar. Oke, berarti kan ada yang khususnya tanah ya. Negara. Oke. Nah, tanah absente gitu ya. Jadi kalau tanah negara itu udah jelas ya. Udah jelas. Berarti tanah negara yang tidak ada pemiliknya itu dikuasai oleh negara. Nah, kemudian tanah terlantar. Yang dimaksud dengan tanah terlantar ini seperti contohnya misalnya tanah yang tidak diperpanjang izinnya. Misalnya HGU-nya sudah selama 20 tahun dan tidak diperpanjang. Nah, begitu tidak diperpanjang, tanah ini langsung menjadi milik tanah negara. Kembali secara otomatis dan kembali kemudian masuk ke bank tanah. Oke. Nah, itu. Jadi tanah tidak diperpanjang. Yang kedua, tanah yang pemakaiannya tidak sesuai peruntukan. Oke. Peruntukan tuh misalnya gini, tanah itu sebenarnya peruntukannya adalah untuk usaha misalnya. Usaha tuh misalnya untuk HGU itu misalnya untuk bikin pertanian gitu kan. Nah, ternyata dipakai untuk jadi perumahan. Nah, berarti itu tidak sesuai dengan peruntukan. Nah, itu melanggar. Nah, itu bank tanah bisa menyita tanah tersebut. Ya kayak untuk apartemen lah, terutama apartemen itu kan karena tidak sesuai peruntukannya itu bisa diambil oleh bank tanah. Paksa oleh negara. Ya, sebenarnya kalau secara undang-undang itu bisa diambil oleh negara. Oke. Gitu. Terus? Cuman mungkin ada mekanismenya ya. Maksudnya tidak asal comot gitu, enggak, pasti ada mekanismenya. Oke. Tadi ada tanah terlantar, terus tanah tidak sesuai peruntukannya. Nah, terus ya tanah-tanah ini milik BUMN. Sitaan gitu masuk nggak? Nah, tanah sita. Kalau tanah sita tidak bisa. Kalau hak milik tidak bisa. Nggak, kalau udah disita negara misalnya yang koruptor kan banyak tuh rumah-rumah yang disita itu bisa. Bisa kan jadi dikelola oleh bank tanah. Bank tanah. Ya. Oh, bener juga ya, misalnya ini contohnya jadi kepikiran juga. Misalnya kan banyak lah di KPK menyita lahan A, lahan B, lahan C, akhirnya dilelang kan? Iya, iya. Atau lebih bagus dilelang, ataukah masuk ke bank tanah? Ataukah bank tanah harusnya? Kalau KPK ya, KPK itu harus dilelang.
Kenapa harus dilelang? Oh, Karena kalau dilelang kan untuk mengembalikan kerugian negara. kerugian negara. Itu beda lagi. Oh, beda lagi Beda ya. lagi, Beda lagi. nggak sama. Salah gue nih. Nggak beda lagi. Oke. Nah, Oke, tadi kita udah tahu lah kurang lebih fungsi bank tanah adalah mengumpulkan tanah-tanah yang tidak bermanfaat lah intinya, Iya, akhirnya iya. dikumpulkan, atau tanah akhirnya negara itu ya. jadi siapapun boleh mengelola nanti ataukah harus pemerintah? Nah, jadi kan bank tanah ini ya, jadi saya cerita bahwa bank tanah itu kan berdasar adanya itu, legitimasinya itu ada karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ada ya. 10 pasal. Nah, ada 10 pasal. Nah, itu pendirian bank tanah itu asal Ya. mulanya di situ. Ya. Kemudian dikuatkan dengan PP nomor 64 tahun 2021. Nah, jadi bank tanah ini memang dibikin oleh pemerintah adalah untuk mengumpulkan tanah-tanah yang tadi saya sebutkan yang terlantar itu sebagai cadangan, sebagai stok, sebagai stok. Nah, gunanya tuh stoknya itu gunanya untuk kepentingan negara, kepentingan umum. Jadi misalnya negara ingin membutuhkan lahan untuk kepentingan umum lah, misalnya bikin pasar. Oke, misalnya nih yang lagi agak rame ini bikin sekolah merdeka ya, kalau nggak salah tuh butuh lahan juga. Kalau nggak salah ya kan itu tiap itu bisa bahkan itu kan tiap kabupaten. Wah, ya itu salah satunya. Iya, salah satu contohnya. Apa namanya? Berarti bank tanah ini nantinya itu mencakup semua wilayah NKRI atau daerah tertentu. Berarti setiap provinsi nanti harus punya. Jadi idealismenya, idealnya ya. Jadi bahwa nanti bank tanah itu ada di seluruh provinsi, bahkan di seluruh kabupaten. Bahkan di kabupaten. Iya, gitu loh. Jadi badan khusus sendiri yang tentang itu yang hingga sampai tingkat kabupaten. Sampai idealnya seperti itu. Jadi bank tanah itu nanti didirikan di kabupaten-kabupaten dan dia kemudian akan mendaftar tanah-tanah mana-mana saja yang masuk sebagai asetnya bank tanah. Nah, harus dilaporkan ke pusat juga. Tidak perlu. Jadi kan kalau ke pusat itu jelas. Itu kan dia harus connecting ya. Jadi harus tahu bahwa ini adalah asetnya bank tanah. Nah, nanti tanah-tanah yang ada itu kemudian kan setelah daftarnya ada, nanti akan diketahui tanah ini bisa dipakai buat apa saja. Nanti jadi ketika negara membutuhkan satu saat gitu loh. Satu saat membutuhkan, bisa contoh sekarang ya, Sekolah Merdeka ini. Sekolah Merdeka butuhkan, ini nih kita butuh tanah. Nah, bank tanah bisa lihat, di daerah sini nih ada tanah ini nih, ada tanah ini yang bisa dipakai. Bisa mengurangi anggaran. Nah, bisa efisiensi APBN dan APBD. Itu salah satu tujuan dari. Salah satu tujuannya itu memang. Berarti cukup mulia sebetulnya, tapi kenapa nggak populer ya? Ya, mungkin karena sosialisasinya yang kurang. Iya. Jadi setelah Ibu bikin disertasi itu tadi yang diceritakan tadi kan beberapa hal itu adalah keuntungannya kan. Iya. Nah, kalau yang Ibu tadi menyebut bahwa negara-negara maju termasuk negara tetangga pun sudah memiliki bikin. Nah, kalau di kita, kalau disertasi Ibu itu melihatnya bagaimana yang idealnya sih sebetulnya gitu. Ya. Jadi ataupun kendala yang ada saat ini dan kedepannya seperti apa lebih. Gitu. Jadi seperti gini ya. Jadi bank tanah itu kan idealismenya itu sangat baik. Kalau menurut saya ya sangat baik, yaitu adanya pencadangan tanah ya, stok tanah bagi negara jika negara membutuhkan. Ya salah satu contoh tadi yang Sekolah Merdeka tadi itu kan. Nah, kemudian yang satu lagi mengurangi dampak liberalisasi tanah, yaitu kan misalnya begini loh, ketika negara membutuhkan tanah kan tidak langsung tanah itu bisa langsung dieksekusi. Misal sekarang gini, dibutuhkan sekolah kan tidak bisa langsung dieksekusi. Kan perlu banyak tahapan-tahapan terlebih dahulu. Nah, biasanya dalam hal begini, itu spekulan-spekulan tanah udah mulai bermain tuh. Dia tahu, ini nanti daerah ini akan dibikin sesuatu nih. Atau sekarang di Sekolah Merdeka. Nah, tiba-tiba nanti dia beli itu tanah yang kira-kira dia tahu di mana lokasinya. Nah, jadi harga tanah yang tadinya misalnya hanya di daerah itu misalnya hanya 1.000 per meter misalnya, tiba-tiba karena sudah dibeli oleh seseorang, oknum spekulan ini, dia beli harga misalnya dia beli, dia harga 1.000 kan, saya belilah jadi 2.000.
Nah, ketika negara membutuhkan, pada Ya. saat eksekusi, dia bisa menjual misalnya jadi 100.000. Akhirnya menjadi Berlipat-lipat. berlipat-lipatnya tidak wajar. Nah, tidak wajar. Nah, itu kan membuat Nah, anggaran untuk membangun itu menjadi bengkak nah, dari yang seharusnya. Nah, jadi gunanya bank tanah itu untuk menghindari hal seperti itu. hmm, Nah, itu satu. Yang lagi juga supaya jangan adanya konflik pertanahan, mengurangi konflik pertanahan. Konflik itu misalnya ternyata di tanah tersebut pemiliknya misalnya ada dua nih misalnya. ya. Misalnya tiba-tiba ada yang penggarapnya atau kemudian tiba-tiba yang membuat suratnya lain lagi Disewakan lagi atau pindah tangan ya, tanpa pokoknya ada sepengetahuan. konflik lah di Oke. sana. Nah, itu sehingga negara yang tadi ingin membuat bangunan atau fasilitas kepentingan umum di sana akhirnya jadi terlunta-lunta kan? Iya. Jadi tidak bisa melakukan pembangunan di situ Oke. karena adanya konflik tadi. Nah, tapi kalau tanah itu sudah dicadangkan dari jauh-jauh hari, itu kemungkinan hal itu bisa diminimalisir. Oke. Jadi sebetulnya bank tanah ini benar tujuannya kan ya cukup baik lah ya, bahwa tanah ya, banyak sekali sih tanah sebetulnya kalau kita ngeliat apalagi di luar Jakarta, Pulau Jawa itu kan banyak sekali tanah-tanah yang terlantar, bahkan tanah-tanah yang habis digarap oleh siapa gitu kan, dibiarkan. Itu berarti tuh bisa juga masuk. Bisa. Nah, jadi gini, bank tanah itu asetnya selain berasal dari tanah-tanah negara, absente, dan tanah terlantar, bisa juga dari pembelian. Bisa membeli juga. Bisa membeli juga. Jadi misalnya begini, misalnya negara itu dia butuh untuk bangun jalan tol, tapi nggak sekarang dibangunnya. Dibangunnya itu masih 10 tahun lagi. 5 tahun atau 10 tahun lagi. Nah, negara itu bisa membeli dari masyarakat tanah-tanah yang nanti akan dipergunakan untuk membangun jalan tol itu. Nah, itu tanah yang sudah dibeli itu dicadangkan di dalam bank tanah. Supaya tanah itu nanti tidak ketika pada hari H tidak harganya naik. Tapi kan jadi masalah juga, Bu. Kadang-kadang udah bocor duluan. Kalau bocor duluan itu kan ya baik, sebetulnya itu yang rata-rata kan kejadian gitu. Plan sudah ada, walaupun itu sekian tahun lagi, tapi ketika pemerintah mau membeli, mau memanfaatkan, ternyata yang punya orang Jakarta semua, udah bukan petani lagi tuh. Berarti ada kebocoran data. Itulah makanya. Nah, itu yang sering sekarang jadi masalah. Nah, makanya sekarang itu bank tanah itu sekarang tidak ada rencana pun dia harus ambil itu semua tanah itu tadi. Jadi tanah negara dimanapun tuh otomatis milik bank tanah. Tanah yang terlantar otomatis milik bank tanah. Nah, kemudian ketika ada kebutuhan-kebutuhan, nah itu tadi ada kebutuhan-kebutuhan suatu hari di sana itu misalnya milik masyarakat ya, milik masyarakat misalnya apakah milik hak milik atau milik tanah adat atau apa, nah itu dibeli oleh bank tanah. Jadi bank tanah itu dikasih modal oleh negara untuk membeli tanah-tanah itu, kemudian dicadangkan, dijadikan stok oleh bank tanah. Walaupun nggak jelas nih kapan pemakaiannya belum tahu nih. Nah, tapi ketika misalnya nih, ini menarik tadi soalnya misalnya sudah dibeli oleh negara atau tanah yang dimanfaatinnya rencananya adalah 10 tahun. Di dalam jangka menunggu 10 tahun itu masyarakat masih bisa memanfaatkan ataukah memang benar-benar jadi terlantar juga nanti, Bu? Enggak. Nah, itu dia. Ini udah dibeli nih, udah dibeli kan, oleh bank tanah kan, betul. Akan gue pakai hitungan pemerintah adalah 10 tahun nih. Nah, masa ditelantarkan 10 tahun? Nah, itu gimana tuh? Betul. Nah, jadi begini. Jadi tanah yang sudah dibeli oleh bank tanah itu akan dikelola. Tetap oleh pemerintah atau? Dikelola itu maksudnya bisa gini loh. Kan tanah yang dibeli itu bisa dalam bentuk hutan. Nah, atau ini. Nah, nanti misalnya hutan itu dirambah. Nah, kemudian nanti sebelahnya akan dikasih sanitasi, dikasih got-got kecil. Jadi bukan dibiarkan. Kalau misalnya jadi dikelola dan dirawat. Enggak, maksudnya kalau misalnya yang dibeli itu adalah sawah. Yang untuk nanti akan kelindes tol 10 tahun lagi. Tapi sawah ini kan nggak mungkin 10 tahun lagi terus saya beli itu saya diemin oleh pemerintah didiamkan, atau kan masyarakat boleh mengelola selama sebelum pelaksanaan udah dibeli nih, nanti bagi hasil nih, bisa nggak seperti itu? Nah,
itu belum diatur nih. Belum diatur. Belum diatur. Belum ada pengaturan Pengaturan itu Iya. makanya yang bahwa ini memang belum sempurna. Belum sempurna. Jadi gini, masih banyak hal-hal detil gitu ya, teknis di lapangan itu yang belum diatur secara khusus oleh Bang berarti Tanah. di disertasi Ibu sudah jelas dong. Nah, kalau itu makanya. jadi gini, disertasi itu kan tidak boleh membahas tentang hal yang luas. Iya, tapi paling tidak sudah tahu lah ya. Nah, sekarang masukannya dari Ibu. Oh, kalau masukan dari saya. Nah, saya kebetulan tidak membahas tentang itu. Okay. Nah, kalau saya membahas apakah Bank Tanah saat ini sudah layak nggak? Sudah layak berdiri atau tidak? Layak itu tidak dulu berdiri di Indonesia. Nah, dan posisinya di mana? Wewenangnya di mana? Nah, itu yang saya bahas dalam disertasi saya. Lebih ke situ ya. Berarti kesimpulannya Bank Tanah cukup baik untuk Republik ini. Sangat penting. Harus segera dibuat. Sangat, bukan segera dibuat. Sudah ada. Badan Bank Tanah. Sudah terbentuk sejak tahun 2021. 2001 sudah 4 tahun ya? 4 tahun ya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah itu sebenarnya sudah lama. Perlunya sosialisasi lagi. Sangat perlu sosialisasi. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya terhadap Bank Tanah, dan ternyata kita membahas Bank Tanah nggak cukup 15 menit, 20 menit, mungkin harus banyak episode tentang Bank Tanah sehingga kita paham benar apa sih Bank Tanah itu, dan memang kita tahu tentang fungsi Bank Tanah itu apa, dan berharap Bank Tanah di Indonesia segera bisa berjalan dengan semestinya seperti negara maju lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya. Thank you.